Yang terpenting nanti adalah bagaimana saat hidup ini waktu demi waktu digunakan untuk apa. Saya ulangi, kita tadi duduk di sini mulai 7:30. Sekarang jam 07.43. Berarti sudah ada berapa menit? 13 menit. Selama 13 menit. Kira-kira selama 13 menit tadi kita sudah mikir apa saja? Kalau kita meresani mriki lho, kita lho ya. Kita mireng. Tapi jujur mawon, 13 menit yang sudah terlewatkan, Mas Hari pure fokus ke saya? Tidak mesti. Ada bayangan, Mang di omahmu masa apa toh Mang? Mak sliver. Dan ingat, sliveran itu bukan menit, hitungannya detik Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya ulangi lagi. Berarti dalam 1 detik kira-kira ada berapa sliveran yang ada di otak kita? Yang kita pandang. Jadi begitu 1 menit, Mas Pur tadi sudah berapa banyak dilihat? Misalkan lihat saya, lihat kopiah, lihat hidung, lihat mulut, lihat HP. Apalagi masih memutar ya moto ini video. Wis piro? Itu dalam 1 detiknya. Maksud saya, Allah sampun dawuh pripun? Ini yang paling ngeri. Sampai-sampai Krisye itu nyanyi lagu ini pingsan bolak-balik. Ketika kaki tangan akan menjadi saksi itu. Surat Al-Isra ayat 36. Bapak Ibu nanti dicek ya di Quran Android-nya. Surat apa? Al-Isra. Surat ke piro Mas ini? Al-Isra itu. Surat ke 17 Al-Isra. 18 Al-Kahfi. Bukan yang pujian-pujian Allahul Kahfi. Bukan Kahfi loh ya itu ya. Ada saya dengar cah cilik-cilik itu dikira dipodo karo surat Al-Kahfi. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi loh. Waduh, Kahfi karo Kahfi beda banget ya. Itu bagus itu. Kamu boleh ngamalkan zikir Allahu Kahfi, Rabbunal Kahfi itu luar biasa. Tauhid mutlak gitu ya. Nanti mireng meh bendino, bawa cah cilik nyekel mic. Yo kan Mas Hari. Cah cilik nyekel mic wae pujian, wis ra enek liya pujiane kecuali kuwi. Kabeh masjid. Apa itu? Bagus. Jangan cek di googling aja, artinya bagus itu. Nah, saya ulangi. Itu wiritannya Syekh Imam Syafi'i Nawawi Al-Bantani ya, yang diajarkan kepada murid-muridnya. Oke, teman-teman, saya kembalikan lagi. Di surat Al-Isra ayat 36 itu ayat yang sering saya sampaikan di kantor ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya di sana. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Saya ulangi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak ada satupun yang menolak bahwa kematian pasti. Nggih napa nggih? Yang kedua, setelah kematian mati ngono tok, kaya enek coro liwat dituthuk sada ceples ngono wis. Enek cecak liwat mbok jepret-plek mati wis, enek semut hujug banyu kentir yang nggone lemah wis ngono. Apa yang terjadi? Saat kita dinyatakan sebagai manusia, kita manusia ya, nun sewu, bukan jangkrik, bukan coro, bukan COVID-19, tapi kita adalah manusia yang di sana itu ada namanya pertanggungjawaban, bangkit semuanya. Ketika ayat ini turun, surat Yasin, ayatnya saya lupa, moro-moro Abu Jahal Yasin ngalih ke Kanjeng Nabi. Berapa saat balik, nggawa apa? Bawa belung, dudah kuburan itu. Bawa tulang sama pisau, pedang, kemudian diacung-acungkan ke wajah Nabi. Mat Muhammad, kaya ngene iki bakal dadi wong neh, bangkit neh. Aja ngipi kowe, aja ngawur kowe. Bayangkan dipuli semuanya, guyu keping-kepingkel sampai jungkel-jungkel ngene bayangane. Apakah Nabi membalas? Nabi tetap sabar karena waktu itu belum ada perintah untuk membalas. Karena di Mekah itu Mas, Bapak-bapak Ibu, surat-surat Makkiyah turun itu untuk menguatkan Nabi. Dipelajari kesabaran, dipelajari untuk bertahan, dipelajari untuk berargumentasi. Dan Nabi tidak pernah menjawab kecuali dengan namanya wahyu. Tidak pernah menjawab kecuali dengan namanya wahyu. Jadi pembelajarannya gak lesok kemeruh. Jadi seperti Imam Malik loh Mas. Tahu Imam Malik? Mas Hari kenal Imam Malik? Ya kenal ya. Kenal Imam ini ya. Aku ya kenal Imam Malik ya. Tahu tapi ceritanya. Imam Malik ini numpak jaran. Saya ulangi ya. Imam Malik ini saukuweh wong ini. Jadi karpete lek ditek tembus polok. Saking sugih Imam Malik niku. Ceritane ngoten, Imam Malik yang ngarang Al-Muwatta, gurunya Imam Syafi'i niku. Pas jalan itu kayak muridnya tentang satu hadis. Menenge. Nanti mireng ta cerita ini. Pas naik kuda yang terbaik itu tekoni muridnya. Ya Imam,
hadis ini sebenarnya apa sih maknanya? Aku belum ngerti. Meneng mendel. Mungkin bagi murid, oh nggak mireng nih. Coba dek malih. Ya Imam, hadis ini sebenarnya apa? Mendel mawon. Akhirnya murid sampai 3 kali bertanya, kok mendel mawon? Sang imam ini diam aja. Sampai pada suatu tempat di masjid, beliau wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat, nah merinding saya malah ini. Dipanggillah muridnya. Sini. Kamu tadi nanya ya hadis ini. Ya Syekh, ini hadis ini maksudnya gini dijelaskan. Kemudian penasaran itu muridnya. Ya Syekh, ya Imam, kenapa jenengan baru jawab sekarang? Kan nanya udah 2 jam yang lalu ini. Apa kata beliau? Kamu pas tanya tadi kondisiku tidak suci. Demi Allah, saya tidak akan pernah mau menyebut Rasulullah lewat lisanku dalam keadaan tidak suci. Maka beliau ketika sudah wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dalam keadaan suci, beliau berani menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Begini teman-teman, betapa cintanya para sahabat itu, para alim, para ulama terhadap Kanjeng Nabi. Sampai pas gak wudhu penyebut Kanjeng Nabi, tidak sempat. Kalau teman-teman tidak mau, malu masalahnya. Beda dengan teman di aki, ya kan memang terus menjaga wudhu terus. Begitu mak tempat wudhu, repot malah ngene. Ya tapi wali yang menunggu dawuh Gus Bah menjaga wudhu terus. Saya ulangi teman-teman, yang pada akhirnya Rasulullah SAW itu mendel mawon, yang menjawab Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Muhammad, bahasanya sederhana ya, ayatnya ada detail. Kamu tenang wae, tenang saja. Yang mereka tolak itu bukan kamu. Yang mereka tolak itu apa yang kamu sampaikan. Gini apa nggih? Jadi sejak awal itu ngerti Muhammad itu baik, tidak pernah bohong, al-amin. Tapi begitu beliau mengucapkan sesuatu yang tidak disukai dan mengganggu keyakinan orang-orang Quraisy, mereka baru bereaksi. Jadi setelahnya itu kalau Mas Hari mengatakan pada teman-temannya, yuk sholat yuk. Ya awakmu sholat aku gak usah, tidak ada reaksi. Tapi begitu Mas Hari mengatakan, awakmu aja melakukan dosa, aja main aja. Ben aku wis main. Oh, ora ngono tapi ya. Itu maksudnya ada reaksi. Pasti kamu akan dilawan. Ada orang adu jago, mbok jarke, kita sholat ya sholat, ayo sholat. Tenang ngadu jago ya santai aja. Tapi begitu buar, ojo adu jago ae. Nah, lagi mereka akan melawan. Dan itulah sunatullahnya teman-teman. Maka saya ulangi, semua perilaku itu ketika tidak ada keyakinan bahkan ditanya Allah, tidak mungkin. Saya tanya, teman-teman punya HP toh? Punya HP. HP ini misalkan nomornya sudah ganti 10 kali. Di teknik aplikasi IT, mungkin yang tahu IT saya dibantu ya. Ada namanya forensik digital. Dalam forensik digital itu ada aplikasi namanya autopsi, kayak mayat ya emang ya. Kuncinya satu, pokoknya HP itu terpegang oleh yang punya aplikasi itu. Apapun yang pernah kita buka, walau HP-nya wis hancur, video udah dihapus 3 tahun yang lalu, seperti kisahnya si GS itu ya. Nggak usah penasaran. Itu 3 tahun yang lalu, dia heran, foto itu sudah dihapus. Ternyata pakar IT mengatakan, walaupun pernah dihapus, bahkan saya sudah lama tahu dari teman-teman Telkomsel, kalau ada perintah undang-undang, walau HP wis hancur, nomor sudah dicoklek-coklek, dibuang, semua yang pernah kita lalu lintasi di dunia internet itu bisa dibuka kembali. Kalau undang-undang memerintahkan ada kasus apa gitu, dibuka, chat apapun keluar, gambar apapun keluar. Jadi mengklik apapun keluar. Dah neo bapak-bapak ibu-ibu, itu teknologi manusia loh ya. Dah neo Gusti Allah. Ngono loh maksud saya, kita ingin menjawab. Tidak mungkin Allah luput dari setiap yang kita lakukan. Dawelek linguk kene wong balas aman iki. Aman ini ya. Allah Maha tahu. Itulah maknanya waktu ada cerita seorang murid yang disayangi, masih ingat cerita ini? Ketika gurunya ngomong kepada muridnya, mergo murid iki padha komplain, iku paling disayangi iki. Ingat ya cerita populer ini ya. Akhirnya dikasih burung dara sama pisaunya. Perintahnya gurunya, silahkan sembelih di tempat yang tidak ada yang tahu. Kabeh golek nggon, lingak-linguk amat sreng. Akhirnya kabeh balik cepet, lah murid yang disayang itu ndak balik-balik. Akhirnya dibully, gurune rada dilokke. Lho, yai nggih to, jenengan ngertos to, bocah sing jenengan cerita apa bangga-banggakan saiki dereng balik. Wis suwi balik kari dhewe, balik-balik cek utuh nggawa dara kalih lading cek utuh, kuwi malah dipuli. Gurunya hanya tersenyum dan mengatakan, justru itulah aku mengaguminya. Dengarkan dia bicara. Akhirnya anak itu mengatakan,
Saya sudah mengikuti pesannya guru. Sembelih di tempat yang tidak ada yang tahu. Saya naik ke pohon. Saya lingak-lingu. Saya ke bawah batu. Saya lingak-lingu. Ke tempat manapun saya lingak-lingu. Ternyata Allah melihat saya. Akhirnya saya tidak bisa menyembelih karena saya tidak ada tempat satupun yang tidak dilihat oleh Allah SWT. Nah, inilah teman-teman. Kita ingin memaknai ayat Al-Isra ayat ke-36 itu. Bahwa Allah SWT akan pasti membalasi setiap apapun yang kita lakukan. Yang kita lakukan cuma dua ukurannya. Baik sama buruk. Bener-bener. Tengah-tengahnya ada tidak baik dan buruk campur itu. Karena jenenge apa yang sering diguyon itu? STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Menyenangel iki. Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita terus berproses ya, tenang saja. Jangan takut, alah timbangannya sembahyang panggang ngono mending rasa sembahyang pisan. Wah, lah kuwi bijikane setan. Karena ada anak SMA datang ke saya itu sudah, ini kisah nyata ya, kalau pengen tahu di klinik cinta. Berzina itu sampai raketung Mas ini. Sampai ra iso ngitungi bocah kuwi. Saking bolak-balike lho. Apa sebab pertama kali? Ini mohon maaf ya, cewek yang nanya itu. Terus saya ya rada kepo waktu itu ya. Sampean kok iso piye lho Mbak ngono. Ya rada kepo aku. Kok iso piye? Ternyata hampir semua faktor rata-rata dikhianati oleh pacarnya. Terus kemudian ada bisikan, tidak tahu siapa bisikan, pokoknya dosa gede kowe. Padha ae kowe ngono ping pisan, karo ping 10, karo ping 50 dosane padha. Lah padha-padha dosane kan mending ping 50. Kan hukuman rajam kalau dalam pemerintahan Islam. Kita bukan pemerintahan Islam Indonesia ya, Pancasila ya. Hukumannya rajam sama, kowe mending ping 50 pisan. Ternyata itulah yang dibisikkan iblis. Iblis sih pinter kon masa membujuk itu jagone. Kon ngapusi ya jagone. Akhirnya saya bilang, Mbak, sebesar apapun dosamu, ampunan Allah itu lebih besar. Terus kemudian tanya lagi, apa ya mungkin kayak saya diampuni Mas? Gak terima mungkin sulit gede kok kowe lho. Kowe iso diampuni Gusti Allah. Nah, akhirnya Allah izinkan anak itu sekarang bertaubat ya. Saya tidak sebut nama dan siapa orangnya, tapi yang pasti dia sekarang aktivis dakwah. Jilbabnya ya kewedi ngono kayak spray wal korden wal karpet panjang. Aku mending ini kayaknya senengin bojoku. Nah, artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, masa lalu biarlah masa lalu. Siapa yang tidak punya masa lalu? Pengen tahu saya. Apakah orang tidak boleh membusek masa lalunya? Tuhan itu baik. Yang jadi soal ketika masa lalu dibolan, balen di masa sekarang dan masa depan. Jadi catatan ini panggah, yo tambah nemen iki malah niki. Niku karepnya Allah, lek ngarepmu jane lembaran kosong halaman berikutnya, aja mau baleni sing wingi iku buseken. Aku Maha Pengampun, tak busek kabeh. Umar bin Khattab itu kurang apa dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi dibusek, disetip sampai Gusti Allah semuanya. Karena ada namanya taubat. Makanya ingat teman-teman, di surat Maryam ayat ke-60, jangan bersani. Surat Maryam ayat 60. Tadi surat Al-Isra 36. Cieling tau? Mas Ari catat kok lali neh kok. Al-Isra 36, sekarang Maryam. Berapa? 60. Surat Maryam itu 60, terusannya ke 59. Ya mesti, belum mesti. Ayat itu turun, belum mesti urut ngono lho ya. Tapi ayat ini urut. Belum mesti urut. Contohnya surat Al-Iqra. Enak gak surat Al-Iqra? Ada enggak surat Al-Iqra? Enggak ono. Surat apa itu? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan 5 ayat tok turun awal. Sisanya itu kan berikutnya, dia ada peristiwa berikutnya. Nah, ini tapi ini bergandengan. Apa kata Allah Bapak Ibu? Ini ayat yang ke-59 cerita tentang orang yang ancur-ancuran. Mohon maaf, meninggalkan syariat, tidak sholat, kemudian terus melakukan maksiat. Tapi Allah dawuh di ayat 60, illa, kecuali, karena Allah memvonis tersesat orang kayak begitu. Illa, kecuali ya, mantaba wa amana wa amila solihah faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali mereka yang bertaubat, kemudian mereka beriman, beramal soleh, Allah akan masukkan surga mereka ini tanpa dianiaya sedikit pun. Wa la yuzlamuna syai'a. Saiki gak dianiaya sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Taubat. Taubat itu apa Bapak Ibu? Mandek gampangane. Mandek teko apa? Hal-hal yang dirasa salah tadi. Tapi kalau hubungan dengan manusia ditambahi. Lek bahasane Zainuddin MZ, piye Mas? Nyolong tobat tapi barangnya kudu dibalekne. Dadi nang masjid nyolong sandal,
Tobat astagfirullah. Tapi sandalnya Mas colongan digawe nanti. Sementara sing goleki, sing duwe sandal goleki. Nanti ada lagi namanya minta maaf. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata pilihannya cuma 2 itu nggih. Sekarang kita di ujung akhir hayat kita. Tidak tahu ya, nun sewu ya. H-1 dengan almarhum saya masih WA-an. Dongane Mas yo, ambak bro rada sesek titik. Wis tenang ae. Akeh sing waras kowe. Tapi yang menentukan semuanya kan bukan kita, bukan dokter, bukan diri sendiri, tapi Allah. Saya ulangi Bapak. Ini cerita teman saya Dokter Agung namanya. Pas lampu abang. Motornya kan nyari expander ya. Lampu abang kan mandek. Bener apa salah? Bener mandek, tepatnya di tengah. Maksudnya di tengah itu bukan di pinggir tempatnya motor itu. Wes pokoknya bener, nggak ada pelanggaran sama sekali. Cuma beruak merekam motor buri, bemper buri kiri, glosor dilok kok cendela, kok spion, cah lorong geletak glosor, mendem kabeh. Bismillah tawakal tuh wes, sholawatan wes, mengikuti peraturan wes, ikhtiar selamat wes, pangamak brok mong liya, glosor, anak SMP sama SMA mabuk, mendam, glosor. Wes, akhirnya gone polisi, ibunya nggak terima. Ibu yang mendam tadi nggak terima. Suruh ngobatkan. Lah kok polisi ini, Bu, lek sampean nggak terima, anak sampean di penjara 7 tahun. Oh nggih pun kalau terima nih. Niki contoh niki. Padahal terus aku dia aja kasihan. Dilalah kersane ngalah Bapak Ibu, keluarga miskin. Piye jal ngene iki? Cak imane bocah koyo ngene. Umure cek piro? 16 sama 15 tahun. Sama ces ini umur usia anak saya ini. Artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin katakan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya karena ketentuan Allah. Nah, sekarang kita cari solusi. Pertama, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan di nomor 1 ini adalah terus-meneruslah takut kepada Allah, dalam bahasanya takwa. Berusaha keras, jenengan saya yakin tahu cara takut pada Allah. Apa kata Rasulullah? Iman sesungguhnya itu ketika engkau sendiri. Jadi pas bareng-bareng begini kan apa nyampau ini kan disungkan. Astagfirullah. Nanti pas dewe mempele, apa neng mall dewe. Men sewu ya, neng mall dewe pegawene yo mini-mini kabeh Mas ya. Lanang. Ya itu mini-mini. Iki calana-lanang kuse duh piye iki? Piye bingung Mas Ben ya. Tuku sepatu ketok. Tuku sandal ketok, tuku tas ketok, ndangak lu nemen, meduk ya enek. Kalau imannya ndak kuat, itu kesempatan. Jangankan jauh-jauh ke mall wis iki lho. Makanya ada di meme itu tersindir, ibu-ibu ngerasa ndak kalau bapak-bapak sudah pegang HP, apa yang dilihat kira-kira? Ndak harus non sewu ya, ndak harus pornografi, tapi hampir semua rata-rata sebagian besar friend-friend kita kan meningkatkan takut kepada Allah. Bagaimana caranya agar takut pada Allah? Ketahui Allah Maha melihat, 1. Ketahui bahwa Allah Maha membalasi, 2. Ketahui bahwa Allah tidak pernah luput terhadap apapun yang kita lakukan, dan semuanya baik yang lahir maupun batin Allah akan membalasi. Kalau ini diketahui Bapak Ibu, biasanya hati-hati. Masuk gene sing roh, masuk arek-arek gak roh, tapi Gusti Allah pirsa lho. Istighfar. Kalau di AKI kan biasa ya, di PT AKI begini ya. Di istighfar, astagfirullah. Gak kerodok nyawang tapi kan astagfirullah manggan. Astagfirullah. Insya Allah. Artinya Bapak-bapak, ini untuk sedikit banyak mengurangi beban dosa yang ada pada kita. Karena non sewu, dosa itu ngabut-ngabuti langkah. Ngebeki pikiran, menggosongkan hati sehingga susah berbuat jernih. Pun ya kepanggih ya, caranya kita pertama takut pada Allah. Yang kita lakukan. Kedua, Bapak Ibu, teruslah bergaul dengan orang-orang soleh. Ini untuk menjaga kualitas umur kita. Kalau bertemu dengan orang soleh, insya Allah saling mengingatkannya juga kebaikan-kebaikan. Grup-grup itu juga grup-grup kebaikan. Ini penting hari ini menurut saya bergaul dengan orang-orang soleh. Orang soleh dimaksud adalah mereka yang saling mengingatkan kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Wis penting ini. Coba grup WhatsApp-nya jangan cek ya nanti setelah pulang kerja ya, pas santai dicek. Kira-kira sing rapatek penting endi iki. Wis ra penting ganggu. Ora ora di silent pisan. Cending grup alumni SD.
HP ra dibuka, ra penak, dibuka, jeleng. Mengingatkan, malam ini malam Jumat, waktunya sunah Rasul. Gambarnya mau wedok melongkek ngono kae. Ngono iki piye rasane ya? Ya bener ya, malamnya sunah Rasul ajane Yasin, Kahfi, sholawat, istighfar, tahlil, kirim doa gitu ya. Tapi sayang sunah Rasul dimaksud ngono kuwi. Piye tapi angel ya, pancen angel. Engko metu dianggap sombong. Tapi melok-melok koncone sing ngono ki tok, oke, masih jek rada ora apa-apa, tapi bener-bener grup yang kira-kira tidak ada manfaat dan faedahnya, saya sarankan teman-teman untuk tidak di dalamnya. Termasuk kira-kira jek teman Facebook sing enek postingane ngono kuwi, unfriend wae. Unfriend sama unfollow itu berat mana Mas Beni? Bedanya unfriend sama unfollow. Unfriend ya, unfriend itu beras berarti kayak untuk kiriman ya. Ya Mas Hari ya? Karo Mas Harian. Nah, unfriend ya. Baik. Enak koncoan karo Mas Imam nih begitu cek upload, wah, aja leren dadi wong apik. Wah, masyaallah ya. Ngono apik terus ngumpul. Jadi seneng ya. Ketemu thread neng apa Facebook koncone aja lali nglebokne manuk. Nah, lho, Mas, manuk piaraan itu loh. Nah, itu kan mengingatkan, saling mengingatkan. Kan lek gak dilebokne kan kademen. Bisa jebeber nanti ya. Itu mengingatkan di antara kita. Hati-hati teman-teman, hal-hal yang kadang menghancurkan. Yang terakhir, yang ketiga, tolong ini jangan sepelekan. Menurut saya kunci. Judulnya aja ad-doa al-muhul ibadah. Doa itu kuncinya ibadah. Karena hampir semua ibadah itu intinya adalah penghambaan meminta. Jadi sapa wonge kok gak tondongane Gusti Allah nyuwun tetap hidayah, berarti panjenengan pengen hidayah. Saran saya, kata Ustaz Zainuddin MZ, Bapak Ibu, ojo sampai carry doa satu meminta ampun kepada Allah. Sing tidak pernah minta ampun kepada Allah, kuwi nduduh nilai dia gak merasa duwe dosa. Padahal dosanya ora umum. Ada dua doa yang diajarkan Allah di Al-Qur'an yang begitu sangat luar biasa. Doanya kepada Nabi Adam sebagai doa tobat dan doanya kepada Nabi Yunus. Dan alhamdulillah saya mengamalkan ini. Rabbana zolamna anfusana. Fake ya, apa ya? Ini doanya Allah, ajarannya Allah pada Nabi Adam setelah terusir dari surga, doa taubat. Kedua doanya Nabi Yunus setelah keluar dari perut ikan itu, Nabi Yunus diajarkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini Bapak-bapak, kata Rasulullah, awalilah doa dengan ini maka Allah akan memudahkan pengabulan doanya. Karena minta ampun. Terus yang ketiga, doa apa namanya? Meminta ketetapan hidayah. Ingat Bapak Ibu, jodoh, rezeki, hidup, mati, Gusti Allah yang ngatur. Bahkan ratusan tahun sebelum kita lahir, ratusan abad, bahkan awal penciptaan pertama, jenengan sudah ditetapkan sama Allah. Tapi jangan salah tafsir ya. Lah ngono rugi aku sembayang, kok kadung sembayang bakne karo Gusti Allah dintas neraka. Ada berpikir begitu? Lek berpikir begitu, pertanyaan saya, wis ngerti to lek wis neraka? Sudah tahu kalau kita mau ke neraka? Kan tidak ngerti sama Tuhan, makanya berjalanlah kamu ke arah yang lurus namanya surga itu. Tidak mungkin Tuhan tidak adil. Sudah dinas sama Tuhan. Yang tidak bisa kita jadikan ukuran ketidakpastian itu namanya hidayah. Rezeki, mbok wong bajingan kayak rezeki. Tapi hidayah tidak semuanya diberi. Maka nyumunlah. Salah satu yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam menetapi agamamu. Kalau dulu di Lirboyo diajarkan, ini sampai saya mulai SD kelas 2 sampai hari ini masih saya amalkan 5 waktu itu. Allahumma sabitna bil iman, wasabitna bil Islam, wasabitna bil tauhid, wasabitna bil ma'rifat, wasabitna bil husnul khotimah. Nyuwun teng Gusti Allah diberi ketetapan. Mulai iman, makrifat, tauhid, husnul khotimah. Wis gak blind donga ini. Karena itu mutlak kepunyaan Tuhan. Kalau ndak minta pada Tuhan, Tuhan mau tahu juga, tapi kita disuruh berikhtiar. Itu ya yang disuwun, baru berikutnya bla 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 monggo. Sing jomblo ndang nyuwun. Sing montore pengen ganti ya monggo nyuwun ganti ya Allah, engko mau tahu dari dulu kok masih ini saja motornya ya Allah. Terus kemudian sudah berdoa 2 bulan, 3 bulan, kok montore panggah. Jangan pernah mengatakan, aku wis dongo tapi gak dikabulkan Allah. Demi Allah, dawuh Rasulullah, orang sebenarnya mau dikabulkan sama Allah, mergo dawuh ngono, mergo muni ngono, iki gak dikabulne Allah. Meh teko sirah diceblok dipundhut malih kali Gusti Allah. Jangan pernah merasa doa tidak dikabulkan Allah. Ya Allah, 2020, pas 2019 dulu, tahun baru, 2020 ya dulu.
Semoga 2020 jomblo saya sudah berakhir. Ya Allah, kirimkan jodoh terbaik untukku. Sampai entek wingi, terus di Desember 2020 pangharong oleh jodoh. Jangan pernah mengatakan, Gusti Allah ora ngabulkan doaku. Padahal doamu itu ditujukan lain sama Allah. Minimal, bukan minimal ya, bahkan maksimal. Neng akhirat disimpan dadi kebaikan. Pengen apa ora? Saya ulangi, yang terakhir ceritanya orang yang di surga itu ketika diberi kenikmatan sing belas sama sekali. Kemarin Ustaz Rifki juga cerita ini ya. Mongsone kitabe iki duwe iki. Kitabe iki biyen donya elek-elek ngono lho. Lah kok apik-apik kitabe iki. Ternyata salah satunya itu adalah dia iki sering dirasani wong. Jadi oleh aku kok kiriman pahalane wong-wong. Lah sing wong merasa itu ibadah akeh. Lah kitabe kalau elek-elek. Gusti Allah sanes niki kitab kula. Kula gene sembayang lho kok entek renek dijipuki sing kene mung rasan-rasan lho. Jadi hati-hati ini ya, tukang rasan-rasan ini ya. Dijipuki nanti entek. Keduanya napa? Donga sama Allah tidak dikabulkan tapi sama Allah memang disumpulkan di akhirat. Maka orang itu mengatakan begitu tahu kemuliaannya, ya malaikat ini apa namanya? Hadis itu pembelajaran ya. Bila sampaikan kepada Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan berdoa sebanyak-banyaknya dan jangan dikabulkan. Sampai ngono lho sampean. Mergane apa? Ngerti ternyata sama Allah disimpan dari akhir. Jadi jangan putus asa Mas kalau berdoa, Mbak. Wis to ndonga ae. Dikabule pasti kuwi. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat sah rukun berdoanya dapat ya. Gak ngawur maror. Ya Allah paring ngono. Enek urutane hamdai wafin. Minimal alhamdulillah, enek selawat Nabi. Kan Nabi dawuh, ndonga kok enek selawate, kuwi ngawang nang langit. Legene selawate. Jadi pangga enek selawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing sering-sering selawat nggih insyaallah. Pokoknya sering-sering selawat itu akan selamat uripe. Percaya dunia dan akhirat. Begitu resep kita Bapak Ibu. Ini masih 4 Januari 2021. Saya tidak tahu, kita tidak tahu masing-masing sampai usia berapa nanti. Yang pasti ada sisa usia. Mari bersama-sama memperbanyak amalan yang terbaik biar Allah menempatkan kita di posisi yang ridhonya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu orang-orang baik termasuk Mas Wahyu di surganya nanti ya. Kita sedang ditunggu oleh beliau mudah-mudahan karena saya menjadi saksi bahwa beliau orang baik. Saya nopo saya. Saya nopo saya. Saya nopo saya. Dan keluarga besar PT AKI. Saya nopo saya. Saya tapi ya jangan enggak usah tapi. Saya nopo saya. Saya nopo saya. Mari terus mewariskan ini. Saya Darwis, mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan Allah SWT terus menjayakan PT AKI, Anugerah Kupa Indonesia dan seluruh perusahaan di yang dikelola. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi semangat dan cita-citanya jangan sampai terhenti dan jenenganlah pewaris sah untuk menjadikan PT AKI ini mendunia. Asia Tenggara sampun, tinggal nanti urutannya Asia. Siapa tahu nanti di Roma ada pesan kubah dari PT Anugerah Kupa Indonesia. Serius ini, mungkin. Karena di Roma itu juga ada masjid. Bukan hanya Vatikan tempat gereja, tapi di sana juga ada masjid. Siapa tahu, kita tidak tahu di daerah mana begitu yang tiba-tiba membutuhkan kubah dari sini. Kan siapa yang memayokkan kubah kita? Tim marketing? Itu wasilah saja. Yang memayokkan kubah kita adalah para malaikat dengan izin Allah SWT. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kepada Allah SWT. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga tetap dalam rahmatnya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Khususan untuk almarhum Mas Wahyu, untuk keluarganya, dan seluruh keluarga besar PT AKI dan seluruh jajarannya dan semua yang rawuh di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil ma'rifat wa sabitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.